di kepolisian ini sudah 3 tahun sejak 2017 dan lewat jalur dari sumber sarjana. Jadi saya dulu adalah sarjana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAIR Surabaya. Sebenarnya gak ada ketertarikan waktu itu, jujur aja waktu itu nggak ada ketertarikan, cuman setelah tahu bahwa polisi itu punya sumber khusus, jalur masuk khusus, apalagi dari sumber sarjana, ternyata dari kepolisian sendiri ada gitu bidang-bidang khusus yang dimasuki oleh seorang ahli dari sarjana atau gitu. Jadi saya tertarik, wah ternyata polisi ini nggak hanya yang ada di jalan doang atau nilang-nilang doang atau nangkap-nangkap penjahat doang gitu. Ternyata seorang sarjana seperti saya pun dibutuhkan gitu. Jadi saya langsung tertarik untuk itu. Paling diingat banget karena ini karena saya cewek ya, jadi di polisi sebenarnya sudah mengalami peningkatan untuk rekrutmen polwan gitu. Cuman memang kalau dibandingkan dengan Polki otomatis lebih sedikit jumlahnya. Kalau pribadi yang saya alami sih suka dukanya yang barusan banget saya alami itu karena saya hamil. Kalau cewek, perempuan, wanita nanti hamil melahirkan gitu di kepolisian ya kita mau harus tetap bertugas gitu kan. Jadi waktu hamil juga tetap lembur gitu, tetap pulang malam, nggak ada bedanya sama yang cowok, tetap harus bekerja sesuai tupoksi gitu. Jadi ya itu suka dukanya waktu yang barusan terjadi. Tapi kalau yang waktu dari awal rekrutmen itu memang kita juga saingan sama cowok gitu, nggak ada bedanya juga. Mau lari dia berapa menit, berapa putaran, kita juga harus tetap gitu. Tetapi memang nilainya agak berbeda gitu. Porsi nilainya seperti itu. Dari bertugas, dari mulai pendidikan sama, mereka push up, kita juga push up, jumlahnya sama, mereka harus apa, kita juga melakukan yang sama seperti itu, hanya mungkin standarnya agak diturunkan sedikit. Yang pertama yang saya rasakan banget itu di keluarga saya, orang tua saya merasa bangga karena awalnya mereka nggak yakin gitu saya bisa masuk polisi karena ibu bapak saya orang biasa, ibu saya guru, bapak saya wira swasta. Ketika bisa melihat anaknya masuk tanpa embel-embel apapun, tanpa uang, tanpa bantuan siapapun, itu mereka pasti sangat merasa bangga sampai sekarang. Meskipun anaknya harus jauh kan, Surabaya Jakarta, tapi mereka sering menyampaikan itu gitu ke orang-orang. Nah itu yang bikin saya seneng juga sampai sekarang. Kalau menurut saya pribadi, saya juga seorang perempuan gitu ya, perempuan bisa jadi apa aja. Dulu waktu sekolah sampai kuliah saya jadi atlet gitu, yang orang mungkin mikir ngapain sih cewek capek-capek udah kuliah pulang aja gitu, tapi saya enggak, saya juga masuk ke organisasi juga, saya dulu aktif di BEM, di AKTA segala macam. Jadi memang sebagai seorang perempuan harus tetap aktif gitu. Kita nggak bisa cuma kata orang Jawa sasak, maca dan manak doang gitu. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih, bahwa kita sudah memasuki masa emansipasi yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini, ya kita nggak boleh selesaikan itu gitu. Kita harus tetap maju ke depan karena ke depan persaingan itu dengan cowok itu ya udah sama gitu. Nyari kerja juga sekarang nggak ada dibedain cewek cowok kan. Jadi kita harus tetap semangat. Jadi nangis nih. Iya ini benar mau nangis. Iya nggak apa-apa. Iya itu bagian dari tugas. Sebagai orang ambil negara kita harus siap ditempatkan di mana saja. Kebetulan suami saya juga ambil negara, seorang tentara. Kita sama-sama perwira, jadi beban tugas perwira kan beda ya sama anggota itu. Suami saya mendapatkan PR itu, mendapatkan surat tugas itu tepat di seminggu sebelum cuti melahirkan saya selesai. Jadi waktu saya mau kembali ke Jakarta, suami saya jauh. Harapan saya dulu kan ya suami saya masih di Bandung gitu, jadi bisa jagain anak saya. Jadi ternyata Tuhan punya rencana lain. Jadi otomatis saya sebagai ibu itu kan ya gimana ya, jauh dari suami, jauh dari anak gitu. Di sini harus tetap kerja juga, tetap berdinas. Ya saya sebagai seorang perempuan juga, sebagai seorang wanita harus jadi yang kuat gitu, nggak boleh lemah gitu, karena gimana nanti suami saya, anak saya pasti ikutan ngedrop gitu. Kata orang kan kalau misalnya ibunya sedih, anaknya ikut sedih.
itu benar terjadi gitu. Jadi dari mulai saya masuk kerja hari pertama, saya benar-benar mensugesti pikiran saya sendiri bahwa saya harus semangat demi anak saya juga harus semangat kerja demi institusi saya, demi anak saya, semuanya harus berkorban. Ya wanita tuh harus kuat lebih apapun. Januari kemarin tanggal 14. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Nenifa dan Luna. Bulan berapa? Bulan Januari. Bulan Januari berarti baru 3 bulan ya. Itu adalah hal yang susah karena kan ibu harus mengasihi, jadi saya nggak bisa direct gitu untuk mengasihi dia harus minum susu di botol ya, semua itu membuat air mata banjir, tapi itu yang harus saya jalankan. Mungkin buat abdi negara banyak yang mengalami seperti saya atau bahkan jauh lebih susah, jauh lebih berat, tapi ya itu sih wanita. Jadi nggak gampang juga perjuangan seorang wanita itu. Pesan saya sih simpel, jadilah perempuan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarmu, dari mulai lingkungan terkecil sampai kamu nggak tahu kamu akan berdampak seperti apa di lingkungan yang besar. Jadilah dampak di minimal lingkungan terkecil saja.